Oke, terima kasih teman-teman sudah datang ke acara ini ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk bikin konten. Jadi ini bisa diterapkan di organisasi atau ke self brandingnya teman-teman. Misalnya nanti ada yang mau pengen jadi YouTuber sendiri, pengen jadi kreator, pengen jadi brand influencer dan lain-lain. Saya izin share screen di sini. Apakah gambarnya sudah masuk, Kak? Ya, Mas, sudah Ya. terlihat. Oke. Nah, ini saya sedikit perkenalan lagi ya. Kita akan belajar tentang proses kreatif pembuatan konten. So, teman-teman bisa belajar mau jadi anggota BEM atau anggota organisasi, anggota-anggota perkumpulan yang jago digital marketing dan lain-lain bisa. Mau jadi creator bisa, mau brandnya dinaikin juga bisa. Misalnya teman-teman punya UMKM dan lain-lain, mari kita bedah. Nah, saya sendiri sebetulnya nggak satu channel aja. Jadi saya sendiri itu branding beberapa channel. Salah satunya ini dia Daunet Films, lalu ada Neuron, ini lebih ke kesehatan tapi bentuknya animasi. Lalu ada Hipotesa, ini lebih ke politik, sejarah, lalu ya banyak banyak banget. Jadi bahasannya nggak cuman sebatas di satu topik aja. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, yang bisa kita lihat ini adalah konten yang memang punya bidang masing-masing. Perlu dipegang dulu ya, konten yang punya bidang masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman aku pengen seperti Atta Halilintar gitu, mungkin akan sedikit tidak works. Tapi kalau misalnya teman-teman aku tuh suka politik loh, aku tuh suka sejarah, aku tuh suka olahraga, mungkin possibilitiesnya akan works banget gitu. Karena saya nggak cuman brandingin satu channel, nggak cuman ngegedein satu channel, bareng teman-teman juga saya membesarkan channel yang namanya Neuron ini dan kita masih belajar banyak. Sekarang 550.000 kalau nggak salah subscribernya. Oke, nah teman-teman kita sambil ini yuk, sambil siapin di chat ya. Saya akan ajak teman-teman untuk ngechat ya, sama-sama tulis di chat. Oke, saya mau say hi dulu, coba ketik hi. Ngetes saja apakah chatnya terkirim. Ya kan? Hai, oke, mantap ya. Oke, saya bisa baca tuh. Sip. Nah, oke, hai ya sudah selesai. Nah, selanjutnya saya bakalan nanya ke teman-teman. Nah, nih, teman-teman lihat ya, ini itu hubungannya sama diri saya apa? Daunet Films. Ini bisa dibilang kerjaan, hobi, terus let's say bisa dibilang juga portfolio. Pokoknya tentang editing lah. Media saya mengedukasi. Nah, kalau Neuron itu saya lebih bisa bilang ini adalah concern saya. Karena saya tuh pengen orang-orang Indonesia tuh sadar akan kesehatan gitu. Makanya kita bikin, saya sebut ini sebagai concern saya, ya kan? Concern nih. Daunet Films, hobi, kerjaan. Neuron, concern. Plus ini saya bilang juga kolaborasi saya sama teman-teman kedokteran. Jadi waktu mendirikan ini ada satu teman dari kedokteran, ada satu lagi dari bisnis, dan kita akhirnya membangun ini. Nah, yang ketiga, kalau ngomongin sejarah, politik, dan lain-lain, ini mungkin akan lebih ke keresahan saya, gitu ya. Saya punya keresahan di bidang ya politik gitu ya. Saya juga suka dengan sejarah dan hal-hal yang berbau sejarah gitu, mau apapun bidangnya. Oke, tapi saya punya satu channel lagi nih yang mungkin teman-teman nggak pernah lihat radarnya gitu. Tapi memang masih baru branding sih dan lagi vakum banget kontennya gitu. Tapi kalau teman-teman lihat, ini channel apa ya? Channelnya full dalam bahasa Korea. Saya ngomong pakai bahasa Korea, ngejelasin tentang budaya di Indonesia, ngejelasin tentang Bali especially. Mungkin nanti akan bahas juga tentang Lombok. Saya lagi benar-benar latihan habis-habisan. One day bakalan saya lanjutin lagi. Nah, kalau ngomongin tentang ini kan tadi keresahan, terus ini concern, ini adalah hobi. Kalau channel yang bahasa Korea tadi kira-kira apa saya tuh? Ini kan hobi nih, ini concern, ini keresahan.
Kalau dalam yang channel bahasa Korea tadi itu apa? Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Ini nih, channel ini tuh apa? Hubungannya sama diri saya. Yuk, boleh di chat. Chat aja. Tulis di chat. Ayo, belajar. Oke, skill. Bisa. Wawasan kebangsaan. Waduh, berat amat. Sinematik. Nggak nyambung. Lagi, yang lain. Yuk, ayo. Kreatif. Ya bisa, tapi kan gabut. Wah, parah kamu. Siapa ini tadi yang ngechat? Ahmad Goisa. Politik dan ekonomi, pengembangan diri, duta wisata, sambil ngakak ngomongnya, duta wisata, haha. Ya, hubungan saling berkaitan, wawasan. Anda semua terlalu positif menilai hal-hal itu. Channel ini adalah kegagalan saya. Saya tuh dulu pengen banget kuliah di Korea, pengen cari beasiswanya. Pada suatu hari, beasiswanya tidak dapat. Tetapi saya sudah pernah belajar. So, ini adalah kegagalan saya. Nah, ngomongin karena saya diminta sama PMIMI untuk bikin proses kreatif pembuatan konten. Kadang kita harus memulai dari hal yang terdekat dengan diri kita. Oke? Amin, Wahyu, kesuksesan yang tertunda. Saya berasa lagi live Shopee ya, lagi kayak jualan gitu ya, kayak ngobrol gitu. Nah, kesuksesan yang tertunda. Oke, karena saya diminta untuk bikin proses kreatif pembuatan konten, maka saya harus tahu dulu nih, teman-teman itu sukanya apa. Kalau disuruh bikin konten, mau bikin konten apa? Yang paling nyaman dibikin. Yuk, coba tulis di chat. Kalau misalnya disuruh bikin konten, mau bikin konten apa? Konten lawak. Jangan salah, konten lawak itu tingkat kesulitannya tinggi. Kalau misalnya kalian nggak bisa lawak, ya berarti kontennya fail. Mukbang, ya boleh, boleh saja. Pembelajaran, edukatif, edukasi maksudnya. Oke, konten literasi, wow. Editing, sinematik, sinematik itu adalah sebuah standar. Nah, jadi sinematik itu bukan kontennya. Kontennya bisa saja konten traveling. Nah, seperti itu ya. Jadi konten sama um, ininya sama apa yang mau dibikin itu beda. Jadi standarnya. Misalnya teman-teman mau bikin kontennya adalah tentang musik. Nah, harus lebih jelas lagi. Musik klasik misalnya. Ini ada nih musikal. Nah, oke. Ya, konspirasi, adu domba. Wow, ini ada kaum-kaum ekstremis ya di sini ya. Konspirasi sama adu domba. Mohon panitia untuk diawasi ya ke depannya. Takutnya. Oke. Nah, setelah kalian ngomongin kontennya, kalian udah tahu kan mau bikin apanya. Nah, kita bakalan lihat yuk. Bisnis modelnya tuh kayak gimana sih dunia perkontenan tuh? Misal nanti kalian bikin untuk diri sendiri, untuk organisasi. Seperti apa sih bisnis modelnya? Nah, kita lihat ya. Pertama ada yang namanya Google AdSense. Jadi kita itu sebagai pemilik konten akan mendapatkan santunan dari Google. Santunan enggak? Jadi kalau misalnya kita videonya ditonton orang banyak, maka kita akan dapat uangnya tersebut. Dari mana uangnya tersebut? Dari sponsor yang memberikannya. Contohnya saya punya stick gitu ya, stick gaming. Nah, stick gaming ini saya iklanin di Google. Saya akan membayar ke Google. Nah, di mana video itu ditayangkan, misalnya channelnya Mas Abdul Rahman Adhori punya konten, misalnya kontennya konten dakwah gitu ya. Nah, terus Mas Mas Abdul Rahman itu akan dapat sebagian dari iklan yang dibayarin brand ke Google tersebut. Ya, kurang lebih itu iklan titipan jadinya. Jadi yang kalau misalnya teman-teman buka YouTube pernah lihat yang skip iklan atau nggak skip, nah itu Google AdSense. So far duitnya sih pas-pasan. Kalau misalnya teman-teman kontennya konten-konten yang view-nya biasa. Kalau teman-teman view-nya yang udah gede-gede sampai jutaan, itu view-nya apa namanya, pendapatannya bisa lumayan banget gitu. Saya tuh punya satu video yang view-nya bisa gede. Waktu itu bikin dosen editor kalau nggak salah ya namanya. Tuh view-nya 6 juta, 3 juta. Nah ini iklannya lumayan dapatnya. Karena memang kita ngincer iklan dari video ini. Nah ini waktu saya dulu mengajar di UPH ya.
Jadi saya sekalian rekam gitu. Ternyata view-nya gede banget begitu. Nah, kalau misalnya mau bikin konten, ya udah pikirin mau bikinnya konten apa gitu. Oke. Nah, lalu selain Google Ads itu juga teman-teman bisa dapat sponsor. Contoh sponsor ini kayak apa sih? Misalnya saya tuh gamer. Nah, saya pakai mouse sama keyboard dari Logitech. Nah, maka karena saya dapat mouse sama keyboard dari Logitech, saya dibayar sama Logitech tersebut. Nah, itu disebut sebagai sponsorship atau endorsement. Oke. Lalu selanjutnya ada brand kontrak. Nah, misalnya nih selama 1 tahun saya harus pakai laptop Asus gitu, atau selama 1 tahun harus pakai HP Samsung. Nah, itu makanya disebut sebagai brand kontrak. Oke, jadi teman-teman akan memilih suatu hari, mendingan pilih yang mana pendapatannya ini. Oke, kalau misalnya teman-teman disuruh milih pendapatan-pendapatan ini, akan pilih pendapatan yang mana? Coba boleh ditulis. Oke, yuk. Pengen yang AdSense, sponsor, atau brand kontrak? You choose. Pilih guys. Iya, AdSense, semua. Ya bener. Ini ada yang jawab benar. Semua. Sebenarnya sih semua. Yang penting halal. Ya pasti halal kalau uangnya bukan dari endorse Binomo. Nah, kalau endorse Binomo masih mau ngomong halal. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Pilih salah satu. Ya lumayan lah dapatnya. Satu konten itu kalau misalnya berapa juta views gitu bisa dapat tuh berapa ribu dolar, bisa 40 jutaan, 30 jutaan gitu. Nah, sponsor bisa dari Ji Samsu, bisa. Tapi ingat kalau teman-teman pilih sponsor nantinya coba pilih yang benar, yang sesuai sama value-nya teman-teman gitu. Kayak misalnya mau di endorse sama judi online, mau dibayar ya mau aja gitu, tapi jangan karena itu nggak sesuai value. Kayak saya sampai sekarang belum pernah mau di endorse kayak Binomo gitu. Kenapa? Karena ya menentang value aja. Padahal kalau mau nih sebulan ya 40-50 jutaan bisa dari mereka gitu. Cuman saya nggak mau. Jadi kalaupun saya trading pribadi itu saya trading, saya bukan di endorse untuk trading gitu di aplikasi itu. Iya itu ada yang chat haram Kak Binomo. Kembali ke diri kita masing-masing ya. Tapi ya itu tadi harus sesuai value, jangan semuanya diterima. Oke, setelah kita tahu bisnis modelnya, jadi ketika kita bisa bikin konten, bikin video, itu kita bisa membuat beberapa hal di sini. Bisa bikin iklan pendek, film pendek, video sesudah kegiatan. Jadi buat teman-teman panitia nih di sini, panitia atau anggota organisasi, teman-teman kalau misalnya bisa bikin video, nggak cuma bisa bikin konten aja, bisa bikin after movie. After movie itu kalau misalnya ada kegiatan nih, lalu setelah kegiatan ada video rekamannya, tapi dibuat sinematik. Nah, itu disebut dengan after movie. Nah, atau teman-teman mau bikin iklan film pendek. Nah, film pendek itu media yang sangat bagus untuk menyebarkan pesan. Contohnya teman-teman pengen berpesan bahwa kita harus menyayangi orang tua. Nah, gimana caranya? Nah, lewat cerita-cerita yang mungkin bikin penontonnya ini melongo gitu. Lalu teman-teman juga bisa bikin iklan pendek, lalu teman-teman juga bisa bikin konten di sosial media. Konten ini bisa macam-macam ya bentuknya kayak tadi yang teman-teman pilih gitu. So, bisa bikin konten, bisa bikin video, ini nggak cuma bisa bikin konten aja. Teman-teman juga bisa bikin banyak hal di sini. Oke, so teman-teman pilih mau berkarya di bidang apa. Oke, nah teman-teman, kita sebelum mulai bikin konten, usahain untuk tahu tujuannya. Kenapa ya? Karena kalau nggak tahu tujuannya, terus bikin konten ya kontennya akan random sekali. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, maka akan jauh lebih bagus. Ini saya nggak perlu jabarin, intinya tahu tujuannya. Contohnya, saya mau bikin konten edukasi kesehatan. Udah tahu tujuannya. Saya mau bikin video tentang politik sejarah tahun 1960. Jadi tahu mau bikin apa. Oke, next ya. Nah, ini rumus penting dalam membuat sebuah konten.
Pertama, ketika kita punya ide, apa yang harus kita pertimbangkan dalam konten tersebut? Yang pertama penontonnya. Nah, ketika kita bikin konten tapi kita nggak tahu penontonnya siapa, maka kita akan bingung, keblinger. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu, oh penonton saya adalah laki-laki, jadi kita tahu gaya bahasa yang digunakan. Misalnya tadi ada yang teman-teman yang bikin masakan khas Indonesia, sekaligus icip-icip, tapi penontonnya misalnya ibu-ibu. Jadi harus gimana pembahasannya? Halo Bunda, selamat pagi. Selamatin Bunda, kita mau makan. Jadi pembahasannya disesuaikan dengan penontonnya. Saya waktu bikin Neuron dulu bareng teman-teman itu bikinnya pertama untuk anak-anak, tapi makin ke sini penontonnya setelah dianalisa ternyata lebih banyak umur 17 sampai 30. Jadi kita akhirnya switch karena juga kalau untuk anak-anak itu ada iklan batasannya gitu. Karena ada YouTube Kids. Akhirnya kita dewasain kontennya gitu. Terus jadi edukasi kesehatan yang semua umur. Tapi tetap kita menjaga supaya penonton kita juga nggak salah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu, jadi kita harus sesuaikan dengan penontonnya juga. Gitu. Tapi jangan juga kepengaruh sama penonton banget. Misalnya penontonnya minta kalian untuk melakukan hal yang salah, ya jangan gitu. Oke, jadi kontennya itu harus punya audiens yang pas gitu. Caranya gimana? Caranya nanti mulai belajar pelan-pelan. Contohnya, tadi ada yang mau bikin sinematik, udah jelas isinya pasti anak muda. Terus saya mau cek lagi musikal gitu. Itu juga konten make up ya jelas anak muda gitu. Kecuali make up orang weddingan mungkin bisa aja agak lebih tua. Kalau teman-teman bikinnya cara memasang vinil di rumah, kemungkinan yang nonton bapak-bapak gitu. Jadi bisa macam-macam ya. Terus misalnya di sini ada konten apa lagi? Kartun edukasi anak-anak, jelas penontonnya anak-anak. So, kita sudah tahu nih mau bikin apanya. Nah, kita harus setelah kita udah tahu mau bikin apanya, kita lanjut ke bagian kontennya. Nah, ketika kita bikin konten, nah kita harus tahu kontennya itu mau bikin konten apa. Nah, itu jadi pertimbangan kita sedikit untuk menciptakan konten kita. Contohnya, saya bingung nih menjelaskannya gimana, tapi contohnya kurang lebih kayak gini. Pertama, identity konten itu apa sih? Gitu. Misalnya saya mau bikin konten kesehatan, ya udah oke, berarti bahasan kali ini adalah pandemi. Nah, pandemi apa yang view-nya besar? Misalnya tentang vaksin. Misal kita cek Neuron vaksin. Kita cek view-nya berapa? 2,7 juta. Jadi karena trennya besar, kita punya kesempatan untuk membuat konten tersebut dan punya view yang besar. Oke, misalnya Neuron, rokok. Bisa teman-teman lihat view-nya apakah vape lebih baik? Nah, ini view-nya 1,6 juta. Lalu kenapa rokok berbahaya? 370 juta. Nah, misalnya kita search Neuron doang, lalu kita cari yang paling banyak view-nya. Oh, salah. Saya tidak termasuk di sini. Nah, ini vaksin ya berarti ya tadi ya. Sama anxiety ini juga view-nya besar. Recording in progress. Nah, so teman-teman, kalau teman-teman mau bikin sesuatu, kontennya itu juga harus dipertimbangkan. Makanya saya tadi bilang kalau teman-teman mau bikinnya kayak mau bikin random kayak Ata gitu. Ata pun sebenarnya nggak random. Dia tetap ada core-nya yang dia utamakan gitu. Misal nih ya, sorry to say misalnya, oke, konten dia adalah menjual kekayaan. Nah, itu juga merupakan konten yang dia pegang gitu. Jadi bukan yang random tiba-tiba gitu. Misal ada lagi YouTuber lain yang bisa nggak saya sebut deh, kalian pasti tahu, menjual kemiskinan. Nah, kita suka lihatnya itu random, padahal dia punya satu buah konsep bisnis yang besar gitu dengan memanfaatkan kemiskinan tersebut. Ada teman-teman lain juga bikin channel tentang review. Nah, reviewnya apa? Misalnya review mobil listrik dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga adalah channelnya teman-teman. Layaknya sebuah toko nih, channel kita tuh nggak boleh
berantakan banget. Ya kalaupun berantakan tapi kontennya bagus ya tetap bisa dapat viewer sih. Tapi kalau pengen penonton kita nyaman, kita harus bikin channel kita itu terlihat nyaman di mata. Ya, contohnya tadi ini kita bikin begini, rapiin, rapiin, rapiin. Nah, lalu selanjutnya kita juga misalnya kita bikin konten ya harus channelnya ini terlihat rapi. Kita punya identitas. Oke, channel yang untuk anak kecil, yang untuk anak-anak muda lebih colorful. Yang politik, yang serius ya lebih serius warnanya. So, teman-teman, nanti mau ini untuk organisasi, mau ini untuk konten pribadi, namanya identitas channel harus tetap ada. Ya, saya senang lihat desainnya ini ya, PMII ya, warnanya tuh color picker-nya bagus banget. Kalau kalian lihat di Instagramnya itu, ya Instagramnya keren warnanya, pemilihannya dan rapi gitu. Lalu di sini teman-teman selain ini ya audience, konten dan channel, ini juga merupakan timeline, itu penting, timeline konsistensinya. Contohnya teman-teman bikin sebulan pertama udah nggak bikin lagi, maka ya nggak akan ada kelanjutannya gitu, penontonnya akan sepi. Tapi kalau misalnya di awal-awal kita bisa bikin penontonnya banyak gitu, itu maka akan bisa kita lebih konsisten. Jadi gini, kalau kita konsisten itu kita bisa membuat penontonnya datang lebih konsisten juga gitu. Karena YouTube itu punya algoritma dan algoritma itu yang akan menentukan orang dikasih video kita atau enggak. So, makanya kita harus ngehack algoritmanya lewat apa? Lewat konsistensi konten dan juga jenis kontennya itu sendiri. Saya kasih contoh, misalnya kira-kira aku ini nontonnya apa sih gitu. Nah, itu bisa dicek. Di sini misalnya, nah sekarang saya cek di halaman utama itu pasti ada bola gitu ya. Pasti ada bola, lalu ada teknologi MacBook, Apple MacBook misalnya, lalu ada gadget, lalu ada badminton, lalu ada Microsoft, ada FIFA. So, kita di sini bisa lihat konten-konten ini itu tuh diciptakan atau diarahkan ke kita yang memang suka kontennya. Nah, kita sambil cek pakai misalnya TubeBuddy. Nah, nanti di TubeBuddy teman-teman tuh bisa cek lagi kira-kira penontonnya teman-teman itu seberapa gitu. Nah, ini bisa diinstal ya di dalamnya. Saya sih sekarang udah nggak pakai karena cukup pakai feeling aja, nggak usah pakai TubeBuddy. Nah, nanti teman-teman search di sini kata kunci pencariannya teman-teman. Oke, misalnya konten ini tuh rame atau enggak, itu bisa di-search, view-nya misalnya excellent, wah berarti ini kayaknya bagus untuk dijadiin konten gitu. So, teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk algoritmnya. Nah, saya sekarang pengen kasih contoh ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa tulis di chat ya untuk bagiannya ini, dan saya kasih waktu untuk teman-teman sama-sama pikirin kira-kira mau bikin apa. Oke? Pertama konten. Kontennya tentang apa? Itu penting. Contohnya di sini sosial eksperimen. Oke, basic idenya melihat reaksi orang terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Oke, sosial eksperimen kita berarti akan melihat reaksi orang terhadap orang yang lagi butuh bantuan tuh kayak gimana. Nah, lalu setelah kita punya basic idenya, lalu kita mencoba nyamar jadi orang yang butuh bantuan tersebut. Lalu melihat ekspresi orang tersebut. Misalnya nyamar jadi gembel, nyamar jadi pengemis gitu. Nah, tanpa mendiskreditkan mereka, maksudnya kita untuk melihat reaksinya seperti apa dan nantinya memberi pesan. Lalu misalnya dua orang menyamar jadi ibu sama anak. Nah, coba lihat reaksi anak yang misalnya agak durhaka gitu di depan ibunya. Lihat reaksi orang di sekitarnya gitu. Nah, nanti bisa dijadiin konten. Tapi tetap ya jangan sampai bikin bad impact gitu ya, kayak misalnya menjual kemiskinan dan lain-lain gitu. Lalu bisa tulis inspirasi atau referensinya siapa. Misalnya ini nama YouTuber lain siapa gitu, kalian bisa tulis di sini. Nah, lalu selanjutnya misalnya mau bikinnya traveling halal. Kan maksudnya kalau misalnya kita bikin konten harus ada poin positifnya untuk memberikan pesan. Nah, misalnya traveling, mau yang memberi pesan, traveling halal misalnya.
Nah, ini bisa jalan-jalan ke Jepang misalnya, tapi memilih makanannya yang halal. How? Ajarin ke teman-teman yang nonton videonya. Oke, buat penontonnya bisa dapat pesan dari situ. Lalu misalnya jalan-jalan, ya konten konsepnya ya ini berarti nggak terlalu ada konsep. Jadi idea kita ya udah jalan-jalan aja. Tapi nanti di sana hunting makanan halalnya itu gimana. So cukup simpel ya sebenarnya ya. Kontennya gimana, idenya gimana, lalu your idea-nya mau seperti apa. Nah, lalu selanjutnya misalnya kontennya otomotif. Otomotif pesan apa yang mau diberikan? Gitu kan bingung kan? Kayak pasti kalau traveling mah bisa. Kalau sosial eksperimen mah bisa. Kalau otomotif atau musik atau yang lain-lain pasti susah ngasih ngasih ininya pesannya. Nah, saya belajar dari teman saya Ridwan Hanif, dia tuh bikin konten otomotif sekaligus bisa dibilang dakwah ya. Maksudnya kayak dia memberikan pesan. Contohnya review otomotif. Idenya cara membeli mobil cash. Nah, lalu idenya dia deskripsiin. Nah, pesannya itu untuk memberitahu orang bahwa beli mobil itu nggak harus riba gitu. Kan keren kan maksudnya? Aku juga waktu diceritain sama dia tuh boom gitu. Gimana berpikirnya dari otomotif sampai ke pesan kehidupan. So teman-teman di sini juga tetap bisa bikin pesannya tersebut nyampe ke orang-orang dengan kontennya teman-teman. Oke. Nah, saya sekarang pengen men-challenge teman-teman. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Kasih waktu 5 menit. Teman-teman tulis kontennya apa, basic idenya apa, atau gini, kontennya apa, langsung ke idenya aja. Misalnya konten review otomotif. Idenya memberikan pesan kepada orang untuk membeli kendaraan secara cash, misalnya seperti itu. Atau memberikan pesan kepada orang untuk menyetir secara berhati-hati. Yuk, coba teman-teman tulis. Tadi kontennya udah tahu apa, sekarang idenya seperti apa? Ayo, itu udah ada yang nulis loh. Muhammad Rafi, mantap banget nih. Udah nulis. Ya, oke. Saya kasih waktu teman-teman, silahkan teman-teman tulis. Ya, oke. Silahkan ditulis.
Oke, saya sambil baca-baca ya. Di sini ada beberapa nih, keren banget nih, udah ditulis detail banget. Oke, sambil saya baca. Oke, dari atas deh. Banyak. Kalau spasi itu pakai, kalau enter pakai shift sama enter. Konten. Memperlihatkan kegiatan PMII. Oke, idenya agar orang lebih tahu apa sih PMII. Ini loh, kami PMII bukan sekedar pergerakan bidang agama, tapi juga bisa di bidang lain. Memperlihatkan, oke, nah boleh, boleh, boleh. Jadi lebih ke external communication, itu bisa juga. Lalu bisa juga tutorial editing. Nah, ide sharing seputar editing, itu bagus juga, karena masa penontonnya lumayan banyak. Lalu ada juga konten sosial eksperimen, basic idenya opini masyarakat terhadap suatu permasalahan. Your idea bisa aja ketika ada masalah, khususnya kebijakan pemerintah, menghampiri masyarakat yang random terus minta opini. Nice. Lalu selanjutnya desain literasi digital. Masyarakat milenial agar bisa melek literasi digital serta mahasiswa di seluruh Indonesia. Nice. Konten review kampus ya, idenya mereview kampus-kampus di Indonesia dalam berbagai dimensi. Idenya agar orang tahu dunia kampus, gedung aktivitasnya. Nice. Ini bisa jadi satu bisnis model yang bagus. Belum ada soalnya. Adapun itu lebih banyak ke sekolah-sekolah dan datang doang. Next ya, kita lihat konten belajar membuat tulisan opini esai. Oke, jadi ini bisa jadi kayak opini ID, kayak Geolive dan lain-lain. Agar orang tahu cara menulis. Oh, beda ya. Ini tentang menulis, ting, membuat tulisan. Oke. Tapi bagus juga idenya biar orang bisa belajar cara bikin tulisan, nggak cuma asal-asalan aja. Nah, lalu konten juga ada di sini, bikin audio jernih dengan HP doang. Nah, itu oke juga tuh, bisa teman-teman bikin untuk misalnya nanti konten TikTok gitu, cara membuat audio jernih dari HP. Bisa. Lalu ada konten membahas energi terbarukan. Nah, ini bagus banget ini. Bisa aja di antara teman-teman nanti bikin kontennya itu tentang misalnya bukan cara ding, apa perbedaannya geotermal dengan fosil energi. Nah, geotermal energi sama fosil energi. Jadi kayak pembangkit listrik tenaga panas sama satu lagi yang fosil gitu. Ya, lalu selanjutnya ada konten literasi, menumbuhkan minat membaca, blog, esai, memotivasi. Wah, oke, bagus. Ini panitia boleh dilihat ya teman-teman ya. Bagus-bagus banget isinya, dan mungkin mau diajak untuk bikin apa gitu boleh. Apalagi yang teman-teman yang dari PMII-nya. Oke, nah teman-teman, namanya mau memulai sesuatu, kalian coba lihat teman-teman kalian yang membuat ini. Saya nggak bisa bacain satu-satu karena keterbatasan waktu ya. Tapi dari sini kalian bisa lihat. Pertama kali kita bikin konten Neuron dulu, itu karena kita bersatu di satu buah organisasi tadi, Visual Efek Dunia Maya itu. Lalu teman saya ini punya ketertarikan untuk nulis sebenarnya. Nah, karena dia suka nulis, saya sukanya itu mengedit. Nah, lalu kita sama-sama bikin apa yang bisa kita bikin dari tulisan tentang kedokteran, tentang kesehatan dengan editing. Nah, pada akhirnya kita memutuskan untuk yuk kita bikin seperti ini. Ada teman saya yang kerjaannya debat terus, lomba debat ya, ke luar negeri debat gitu. Lalu ketika kita ngobrol, apa sih yang bisa kita bikin di digital media? Karena kan lu ngerti banget nih tentang internasional. Lalu gue ngerti tentang motion graphic, yuk kita bikin, terus sama-sama kita suka politik kan. Jadi akhirnya ya udah kita bikin hipotesa. So, teman-teman, di sini pilih teman-teman lain yang kayaknya kalian udah lihat nih di chat,
oh kayaknya dia ngerti nih kayak gini, lalu coba kontak pribadi untuk ajak kolaborasi. Ini saya yakin di sini ada 97 peserta, pasti ada satu orang yang akan sefrekuensi sama kalian. Tapi namanya satu frekuensi, kita itu nggak kayak TV. Satu frekuensi kita bisa ketemu otomatis gitu ya. Di dunia nyata, satu frekuensi itu harus ditemukan, harus digali. Bahkan yang kelihatannya satu frekuensi pun itu masih bisa clash di tengah jalan. Oke, silahkan lihat intip-intip nih chatnya. Kalian lihat siapa teman yang bakalan cocok sama diri kalian di masa depan. Oke, silahkan dipilih. Nah, prosesnya pada saat kita membuat konten ya, karena kita mau bahas nih secara keseluruhan, prosesnya ada 3 sebenarnya. Ada pre-production, di mana kita bikin tulisannya, bikin mood board-nya, mau gambarannya seperti apa, gitu. Lalu production itu lebih script, pokoknya hasil akhirnya di sini tuh ada script dan storyboard. Nah, lalu di bagian production ini kita syuting ya teman-teman, datang, syuting, rekam audio gitu, production. Lalu post production itu tahapan editingnya. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka pre-production, production, atau post? Pre itu tadi script, production itu orang yang suka nyuting-nyuting, post production itu sukanya ngedit. Yuk tulis di chat dong, boleh. Kalian lebih suka bagian yang mana? Silahkan tulis. Nah, tadi teman-teman kan udah lihat nih, teman-teman lain, oh sukanya, oh dia kontennya kayak gini, sefrekuensi nih. Sekarang cek teman-temannya, apakah teman-temannya itu lebih suka post production, nah atau sukanya post production. Misalnya nih, pas banget nih ada Muhammad Goisan sama ada Mitfatul Huda. Ada post production, ada production. Nah siapa tahu kalian itu taste-nya sama, jadi bisa gitu. Suka keduanya kecuali pre-production. Ya udah berarti cari ini di sini teman lain yang oh ternyata dia suka pre-production. Contohnya di sini ada Hamas Nahdli. Nah, boleh di kontak. Siapa tahu cocok gitu. So, ini soal menemukan ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa temukan di sini, bisa juga temukan di dunia luar gitu. Terus kita kalau mulai sesuatu nggak punya budget gimana? Ini adalah slide terakhir dari saya. Karena mostly di antara kita, sorry warnanya salah. Mostly di antara kita itu paling alasannya paling banyak adalah nggak ada budget modal untuk memulainya. Ya aku bisa ngerti sih. Karena dulu waktu mulai aku juga nggak punya apa-apa gitu. Sedikit backstory aja. Aku tuh dulu tinggalnya di panti asuhan teman-teman, SMA. Dari sebenarnya dari SMP sih, dari SMP kelas 1 sampai lulus SMA. Kuliah pun aku ngambil beasiswa yang 100%. Biar apa? Biar nggak perlu keluar uang sama sekali. Tapi satu hal, aku pilih kuliah yang kampusnya kalau bisa mendukung banyak hal. Nah, makanya milihnya beasiswanya UPH. Karena ya, well, mereka akan memodali. Nah, uang low budget itu bukan masalah sama sekali sebenarnya. Kalau kita bisa cari partner, cari teman, cari link yang benar-benar bisa support kita. Nah, caranya gimana? Tunjukin kalau kita punya skill, kita punya idea itu. Nah, terus kedua, kita punya reference untuk ke arah mana kita mau bikin. Ketiga, kita tuh tahu limitation kita. Jadi kita memanfaatkan limitasi kita tuh jadi opportunity. Misal, waktu saya dulu nggak punya kamera, limitation saya apa? Saya syuting nggak bisa setiap hari. Syuting nggak bisa semaunya. Saya harus memanfaatkan kapan teman saya lagi ada syuting, saya bantu, terus selesai syuting, kameranya kan masih saya bawa tuh, saya pakai buat syuting. Akhirnya itu jadi awal mula saya bikin konten. Plus awal mula kita kenal. Next-nya ketika ada temen, saya tawarin, yuk kita bikin production house kecil-kecilan. Lu modalnya, gua idenya. Gitu. Jadi kita punya limitation. Tapi kalau kita punya limit, kita tahu limitation kita, itu bisa jadi
opportunity buat kita. Karena kita jadi tahu kita harus gimana geraknya. So, jangan alasan sama low budget atau nggak punya modal. Selama kita masih punya teman dan kita bisa ngeliat tadi ini, chat-chat ini, menunjukkan sebegitu banyaknya potensi. Salah kalau misalnya kalian masih alasan budget. Alasannya kalau bisa adalah saya nggak punya teman, pasti saya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Selama kalian bisa punya teman, kalian punya solutionnya. Gitu. Oke, let's practice. Caranya, coba bikin sesuatu at least 1 minggu 1 kali. Sibuk mas kuliah, ya udah 1 bulan 1 kali. Terus kedua, setelah kita praktis, kita konsistenin dan pertajam. Oke, caranya pertama kita bikin yang random. Kedua, kalau udah ketemu dari random itu mana yang kelihatan yang paling besar potensinya, kita ke situ. Contohnya dulu waktu awal-awal aku bikin setir gaming. Nah setelah ngeliat marketnya nggak terlalu besar, akhirnya aku bikin Google VR. Masih view-nya kurang besar, akhirnya aku bikin yang lain, sampai akhirnya ketemu, oh kayaknya dunia editing ini area yang cocok. Neuron dulu juga awalnya namanya Downnet Magazine. Kita bahas random. Tapi ngelihat channel calon sarjana di take down, akhirnya kita mulai mengganti semuanya menjadi original. Oke, jadi temukan. Oke, terus ketiga lakukan dengan konsisten dengan cara time blocking. Kalau misalnya kita masih punya kegiatan yang wajib dilakukan setiap saat, coba untuk time blocking, teman-teman. Misalnya Sabtu di minggu kedua 6 jam. Udah itu nggak boleh diganggu. Itu untuk bikin sesuatu. Nah, atau kalau misalnya teman-teman dari panitia PMII malah bisa nanti dijadiin salah satu ini aja, KPI. Nanti teman-teman misalnya hire kan, nah lalu KPI-nya tim digital marketing adalah seperti ini. Jadi bisa konsisten. Atau teman-teman yang organisasi itu bisa konsisten dengan time blocking tersebut. Oke, sisanya dilakuin aja dan let the algorithm do the best. Jadi nggak usah di-share-share di grup keluarga, WA, RT, terus apalagi grup-grup tongkrongan anak muda paling gaul Sumatera Barat gitu. Nggak usah. Taruh aja di internet. Kalau internet ngerasa itu adalah konten yang bagus, maka kalian akan direkomendasikan. Oke, sisanya adalah yaitu lakukan dengan konsisten dan telaten. Oke, itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan Kak setelah ini kita buka pertanyaan. Kak Koironisa. Ya, habis ini nanti kita sesi tanya jawab ya Mas ya. Oh iya boleh. Oke, silahkan saya kembalikan ke Kak Koironisa. Terima kasih Mas Anjas. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk para peserta Zoom. Sesi pertama ini saya akan buka dengan 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan dulu. Sistemnya mungkin nanti ketika saya bilang mulai baru teman-teman dipersilakan untuk raise hand ya. Ya. Dimulai, silakan supaya teman-teman yang mau bertanya bisa klik raise hand-nya. Ada yang mau bertanya? Ini materinya luar biasa menarik. Dan mumpung ada Mas Anjas yang mau memfasilitasi, jadi teman-teman bisa bertanya apapun Mas Anjas, atau bisa di kolom chat kalau nggak mau di raise hand. Boleh di chat juga boleh ya teman-teman. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Ada? Oh, ada tuh. Oke. Dari Husni Kurniawan ya. Husni Kurniawan, PMI Pontianak Raya. Silakan untuk Mas Husni Kurniawan. Assalamualaikum Kak. Mas. Suaranya agak berisik soalnya lagi ada acara Kak. Ya. Gak apa-apa Mas. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husni Kurniawan.
kader PMII cabang Pontianak Raya, yaitu khususnya di Kalimantan Barat. Ini saya ingin bertanya, Mas, apa kita ini kan udah pinter ngedesain nih, udah pinter ngedit dan lain sebagainya, tetapi ketika kita membuat konten di YouTube, ini kita pesan yang ingin disampaikan kepada halayak ramai, terusus di publik, ini tidak tersampaikan, Mas. Nah ini yang bingung, Mas, gitu loh. Ya. Makanya Husni ingin bertanya ke jenengan, minta masukan dan saran. Oke. Nah, banyak, Mas, kader-kader di Pontianak ini udah desainnya luar biasa, videografernya dan lain sebagainya itu sudah biasa, tapi udah keren lah. Tapi pesan kepada halayak publik itu nggak tersampaikan, Mas. Mungkin hanya itu yang Husni tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung jawab ya, Kak Khairunisa ya. Mas, monggo. Iya, terima kasih Mas Husni buat pertanyaannya. Jadi kebanyakan orang ya itu tadi fokusnya kan, makanya saya ketika ada tanya ada yang mau bikin konten apa, jawabnya sinematik. Itu saya langsung bilang, sinematik itu bukan konten, sinematik itu standarnya. Nah, jadi kalau misalnya mau membuat konten, jangan fokus sama visual audionya aja. Fokuslah sama skripnya. Kalau pesan saya adalah matengin skrip habis-habisan. Contohnya, coba cek videonya Neuron sama Hipotesa. Itu kita tulis semuanya dulu, Mas. Oke, kita tulis semuanya, baru setelah final, baru kita bikin si kontennya. Saya yakin banget kalau mungkin kalau misalnya pesannya nggak tersampaikan, itu kemungkinan besar karena kesalahan di skripnya. Atau kedua, kita udah terlalu over PD sama salah satu skill. Misalnya, saya sering lihat video-video traveling, bukan traveling sih, video-video sinematik. Itu cuman beauty shot doang. Nggak ada maksud dan makna pesannya sama sekali. Nah, itu hal yang totally sebenarnya salah ya, kalau mau dijadiin konten. Gitu. Ya, pelan-pelan sih, Mas. Pertama, kalau misalnya pas ngonten, itu tadi tujuannya kan, tujuannya si konten Masnya itu di video itu apa? Misalnya menyadarkan orang tentang buang sampah sembarangan. Udah, itu dikunci dulu. Baru masuk ke ide utamanya tadi. Ide utamanya misalnya membuat video tentang kotornya Gunung Salak misalnya. Ketiga, misalnya bersama-sama orang membersihkan Gunung Salak dan memberi pesan. Itu aja udah jadi satu buah pesan gitu. Nah, nanti Mas tinggal kembangin lagi. Oh, ada fenomena apa? Oh, kembangkan gitu. Gitu sih, Mas, kira-kira bakalan panjang banget, tapi kalau mau nyari ide, caranya kurang lebih gitu. Mulai dari basic idenya. Gitu, Kak, ke Indonesia. Oke, gimana Mas Husni? Sudah cukup jelas ya jawabannya? Oke, mungkin bisa, gimana Mas Husni? Sudah ya? Ya, baik. Mas langsung ke pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Novel Fakih Usman. Mau bertanya, dia punya konten anak-anak sudah dimonetasi. Menurut Mas, saya tetap fokus di konten anak-anak, apa bikin channel baru ya Mas, biar tambah monetisasi juga? Ya. Ini soal fokus dan nggak fokusnya aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa satu channel itu dirasa kurang, ya udah tambahin. Jadi kayak misalnya konten anak itu kan ada batasannya ya. Misalnya konten for kids. Nah itu kan iklannya dibatasi banget. Saya sih kalau misalnya view-nya yang bukan sampai puluhan juta, mungkin saya akan tinggalin. Tapi bisnis model itu nggak cuma soal monetisasi aja. Ada sponsor, kita bisa email kok ke brand. Misalnya kasih tahu saya punya iklan brand ini, mau masuk nggak di kita gitu. Karena banyak juga channel kayak Parent Talks, teman-teman saya itu semuanya jarang mengutamakan monetisasinya. Kebanyakan lebih mengutamakan dari sisi sponsorship-nya. Jadi bisa tetap fokus, tapi kalau mau beda bidang, mendingan ganti, tambah. Jadi yang lama biarin untuk anak-anak, karena kalau dicampur-campur bakalan berantakan banget
Gitu, kurang lebih Kak Naufal. Intinya fokus ya Mas, berarti channelnya jangan digabung-gabung. Iya. Ada satu pertanyaan lagi nih Mas dari Yaumil Rahmat. Mas Yaumil Rahmat mana ya? Bisa raise hand? Mungkin mau membacakan pertanyaannya langsung. Mohon panitia untuk memberikan. Bersilakan Mas Yaumil Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf gelap ya. Saya Yaunur Rahmat dari PMI cabang Kabupaten Tasikmalaya. Ingin bertanya untuk lebih ini mungkin ya pembahasannya lebih ke film ya, Mas. Tadi saya pengen bertanya untuk skrip video klip musik itu pematangannya itu bagaimana untuk menyampaikan pesannya itu kan lebih melewat lirik gitu. Tapi bagaimana cara pematangan skrip secara visualnya dari yang video klip musik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab? Ya, saya sih video klip cuman beberapa kali aja ya, karena memang bukan main core-nya gitu. Tapi kurang lebih sebenarnya skrip itu masih mirip-mirip. Nah, kalau pertanyaannya tadi berupa skripnya gimana, pesannya mau nyampainya gimana, saya ngutip aja dari Mas Upi Guava namanya. Video klip itu kan justru salah satu media yang sama sekali nggak ada batasan. Kalau misalnya kita mau bikin short film, kita ada batasannya banyak banget. Harus realistis, harus sesuai dengan fakta, harus ada pesan moral gitu-gitu. Lalu ada percakapan, bahkan kameranya pun diatur angle kameranya. Misalnya nggak boleh melewati 180 derajat. Video klip itu literally sebebas-bebasnya. Contohnya, kamu mau pakai kain dikibarin di belakangnya, goyang-goyang selama 1 menit, terus di slow motion, bebas. Gitu. Nah, pesan itu bisa lewat aspek apapun. Contohnya, waktu dulu saya bikin video klip, ya, saya share screen dikit. Pertama, yang saya lakukan itu adalah memahami dulu mau bikinnya konsepnya seperti apa. Nah, kalau saya dulu bikinnya pengennya konsepnya itu kayak di ruangan yang backgroundnya sama terus, tapi ada satu buah warna yang bisa melambangkan melambangkan perasaan orang ini. Jadi kayak warna ini kan ada beberapa nih. Ini 2. Oke. Lalu ada putih, ada orange, tapi ada juga warna pink. Nah, kita cek ya. Tuh. Dia lewat-lewat. Nah, bentuknya bisa macam-macam, bisa apapun, karena sekali lagi, video klip itu tidak ada batasannya sama sekali. Kamu bisa menggunakan apapun untuk menjadi pesannya. Kalau aku mulai dari motion graphic tadi, warna putih itu nyawa, warna orange itu passion, dan warna pink itu cinta. Di saat cinta itu menguasai, biasanya passion kita dan hidup kita akan hilang. Makanya ya itu harus, sorry, ini boleh di unpin dulu. Nah, makanya kalau mau bikin video klip, pertama pahami dulu elemennya apa tadi kan. Baru yang kedua, kita gerakin sesuai dengan pesan yang mau kita incar. Kayak contohnya tadi, elemennya mewakili satu-satu perasaan orang tersebut. Gitu sih Mas, kira-kira akan panjang banget. Coba mulai ikut webinarnya Mas Upi Guava gitu-gitu Mas. Dia video klipnya Noah dan lain-lain sih. Gitu ya Mas Yaumil ya. Oke, itu mungkin dari Mas Anjas, Mas Yaumil, gimana, sudah jelas untuk jawabannya? Mas Yaumil, ya, udah ya? Tombol unmute-nya hilang tuh. Oke, ya udah. Panitia, oke, bisa mungkin pakai isyarat Mas? Udah?
Oke, terima kasih Mas Yaumil. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Mas Anjas, masih bisa ya Mas ya? Boleh. Lagi ini dari Mas Ubaidillah. Beliau mau tanya hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat konten agar nantinya orang yang melihat konten kita itu menjadi tertarik. Adakah etika-etika ataupun kode etik dalam pembuatan konten? Okay. Silakan Mas, monggo. Yang diperhatikan dalam membuat konten yaitu tadi ya, skripnya harus mateng, jangan cuman asal yang penting jadi gitu. Kayak misalnya mau bikin motion graphic, tapi fokusnya motion graphicnya itu salah. Yang paling penting fokusnya adalah ide dari konten tersebut. Misalnya tentang kesehatan. Kesehatan tentang apa? Tentang vaksin. Atau misalnya kesehatan juga tentang apa? Tentang penyakit menular misalnya. Atau lebih pesannya yang lebih kuat lagi misalnya penyakit menular seksual. Nah itu kita bisa edukasi masyarakat supaya nggak melakukan hal-hal yang menyebabkan penyakit menular seksual tersebut. Oke, kita bisa tarik ulur hal-hal itu, tarik benang merahnya, dan kita bisa dapetin satu ide pokok. Idenya, bukan standar penyajiannya. Kayak misalnya mau penyajiannya mau bikin motion graphic, mau bikin video dokumenter itu terserah. Yang penting idenya pertama dapat. Nah lalu selanjutnya apakah ada etiknya? Ada. Tentu aja sumber. Nah kalau misalnya kita mau nih konten-konten tertentu itu membutuhkan sumber yang lebih terpercaya. Misalnya teman-teman kontennya tentang sejarah. Nah kalau sejarah teman-teman nggak ada sumber itu akan lebih rendah kredibilitinya. Tapi kalau misalnya teman-teman kontennya itu tentang review nggak pakai sumber ya nggak apa-apa. Nah, jadi emang tergantung lagi sama kontennya. Lalu misalnya menyebut nama orang, mengkritik orang, itu juga coba diperhatiin jalan tengahnya. Apalagi kita ada culture di Indonesia untuk ya sopan santun gitu. Jangan sampai kita ngawur di etika-etika tersebut gitu. Lalu kode etik terpenting sebenarnya ada di yang namanya copyright lagu. Nah, kebanyakan kita pakai lagu itu dari YouTube, terus kita tes apakah video kita diklaim atau enggak. Itu metode yang salah, teman-teman. Metode yang benar adalah cari di website yang memang mendukung untuk lagu-lagu itu tersebut gitu. Kayak misalnya ada namanya YouTube Audio Library, itu gratis. Band Sound itu gratis. Jadi jangan coba-coba pakai dari YouTube lalu pakai gitu. Nah, kalau misalnya ada uang lebih untuk langganan lagu, untuk beli dari platform, bisa beli di Artlist misalnya. Sekali beli bisa barengan, bisa dipakai untuk beberapa channel YouTube, bisa dipakai di semua channel YouTube. Jadi kalau teman-teman pakai Artlist ya bisa lagunya free copyright gitu. So itu sih etikanya. Dan kalau misalnya comot-comot gambar kayak berita, tolong ditulis sumbernya biar tidak kena klaim copyright ya. Kalau berita sih open sebenarnya, mau dicomot itu nggak apa-apa karena memang berita itu sumber referensi. Tapi kalau misalnya kayak video-video, film-film itu biasanya akan ada copyright-nya. Gitu sih kira-kira hal-hal yang harus diperhatikan dan juga kode etiknya. Saya kembalikan ke Kak Khaironisa lagi. Ya, terima kasih atas jawabannya nih Mas. Mungkin untuk sesi pertanyaan dicukupkan dulu ya karena waktunya terbatas. Mungkin Mas bisa langsung closing statement juga Mas. Oke. Ya, saya akan closing statement ya. Sebenarnya nggak panjang-panjang sih. Tapi intinya gini, teman-teman ketika kita ngelihat beberapa item tadi kan lumayan banyak ya. Kita bisa lihat sendiri banyak banget itemnya. Tapi sebenarnya lama-lama kita tuh akan terbiasa. Nah, dari terbiasa itu kita akan punya pattern dalam pikiran kita yang disebut dengan creator's mind. Nah, creator's mind itu kalau kalian udah terjun 2-3 tahun, ketika mau bikin konten itu udah langsung tahu potensi penontonnya berapa. Terus konten ini akan dinikmati siapa, itu udah langsung kepikiran, tak gitu. Nah, tapi sekarang yang perlu dilakukan adalah lakukan ini pelan-pelan, satu-satu, dan konsisten. Karena konsisten itu jauh lebih penting daripada quality yang kalian utamakan gitu. Misalnya sekarang punya quality, tapi konsistensi sangat-sangat rendah. Ya, akan susah banget masuk ke industri. Terus misalnya punya pembelaan, itu Agung Hapsah konsistensinya
Nah, tapi lihat dulu Agung Hapsa ketika bikin channel awal-awal. Dia sangat-sangat konsisten. Sekarang aja setelah punya sponsor kan emang nunggu sponsornya dulu kan. Gitu. So, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Coba teman-teman time blocking. Lakukan ini, pelajari bahwa kadang-kadang limitation kita ini justru akan menjadi opportunity. Oke? Kalian nggak akan dapat apa-apa kalau misalnya ini semua nggak dipraktekin. Selanjutnya harus dipraktekin. Mulai dari ide, audiens, kontennya apa, dan channelnya apa. Selanjutnya kalian sendiri yang akan menemukan jalan kalian. Karena areanya ini banyak banget. Kalian mau gaming itu beda, masak itu beda, makeup artist itu beda, areanya luas banget. Oke, teman-teman, silahkan dipraktekkan. Thank you for listening and always out of the box.